Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur melakukan pemantauan anak bulan atau Rukyatul Hilal sebagai metode untuk memastikan penentuan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Ada 20 titik pantauan yang dilakukan Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada hari ini, salah satunya di Bukit Condro Dipo, Kabupaten Gresik. Pantauan dijadwalkan berlangsung selama 2 kali, yaitu hari ini dan besok. Jika hari ini hilal sudah bisa dilihat, yang menandakan besok adalah 1 Syawal 1441 Hijriah, maka rencana pantauan besok tidak jadi dilakukan. Para petugas pemantau hilal juga mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan area pantauan tidak boleh dipenuhi orang. Untuk informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan produser CNN Indonesia atau produser lapangan CNN Indonesia, Rangga Umara di Bukit Condro Dipo, Gresik, Jawa Timur. Rangga, selamat sore. Rangga, seperti apa proses pengamatan hilal di Bukit Condro Dipo, Gresik sore hari ini? Ya, Tiffany, selamat jadi mulai ya proses pemantauan hilal atau anak bulan yang dilakukan oleh Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Nah, ini ada 20 seperti tadi Anda sebutkan, Lembaga Falakiyah melakukan pemantauan di 20 wilayah di seluruh Jawa Timur ini, terutama di daerah-daerah tertinggi yang di daerah-daerah ke-20 tersebut. Termasuk juga salah satunya adalah di sini di Kabupaten Gresik, tepatnya di salah satu di wilayah yang tertinggi di Kabupaten Gresik ini, yaitu di Bukit Condro Dipo. Ini memang sudah menjadi rutinitas bagi pemantauan setiap menjelang ataupun penentuan 1 Ramadan sebagai awal puasa ataupun penentuan 1 Syawal sebagai awal untuk menentukan Hari Raya Idul Fitri. Nah, nanti proses utamanya baru akan dilakukan pada saat matahari tenggelam, mungkin akan sekitar pukul 6 kurang begitu, atau pada saat waktu berbuka puasa tiba. Tetapi proses-prosesnya sudah dilakukan sejak siang tadi dengan menggunakan berbagai macam teknologi untuk memantau dan juga untuk melihat perkembangan, karena tadi juga ada cuacanya juga sempat mendung, agak pekat begitu ya, sehingga tadi sempat membuat khawatir apakah bisa akan dilakukan dilihat hilalnya. Nah, sebenarnya Tiffany, secara hisab atau secara perhitungan matematis yang sudah dimiliki oleh NU atau Nahdlatul Ulama selama beratusan, hampir kurang lebih 100 tahun, metode tersebut digunakan bagaimana cara untuk melihat hilal. Secara hisab atau secara perhitungan matematis, hisabnya menyatakan bahwa hilal baru akan terlihat ijtima'nya atau di saat matahari dan bulan berada pada garis sejajar ini baru akan dilihat atau baru akan terjadi menurut perhitungan pada Sabtu dini hari besok. Sehingga dengan demikian maka akan ditentukan atau akan secara hisab sebenarnya hari ini belum bisa terlihat hilalnya, tetapi untuk bisa memastikan terlebih lagi, tidak hanya sekedar menggunakan metode matematis, juga dilakukan metode ataupun penglihatan secara langsung dengan dilakukan pengamatan atau rukyatul hilal yang dilakukan oleh Lembaga Falakiyah NU Jawa Timur ini. Nah, untuk mengetahui detailnya bagaimana sebenarnya cara untuk melihat hilal sebagai cara penentuan 1 Syawal besok, saya sudah bersama dengan Muhyiddin. Bapak Muhyiddin adalah Wakil Ketua dari Lembaga Falakiyah NU Jawa Timur. Selamat sore, Pak. Ya, Assalamualaikum. Pak, metodenya secara hisab, cara perhitungan matematis sudah clear ya, bahwa kemungkinan besok. Jadi sekarang ini mungkin belum akan terlihat, tetapi apa yang nanti mau dipastikan begitu dengan yang dilakukan oleh kawan-kawan nanti dengan menggunakan metode rukyatul hilal ini? Iya, sebenarnya rukyat dengan hisab itu tidak bisa dipisahkan. Jadi hisab dan rukyat itu pasti berikatan. Jadi rukyat dibantu oleh data hisab dicek oleh kegiatan rukyat. Sehingga memang untuk saat ini dalam beberapa metode hisab yang kita gunakan juga itu adalah ketinggiannya masih minus 3 derajat di bawah ufuk. Karena itu, tapi pada tanggal sekian ini adalah tanggal 29 Ramadan, ya, di mana penentuan umur bulan itu secara bulan Komariah itu apakah 29 atau 30 itu ditentukan pada hari ini, sore ini. Kalau misalkan hari ini terlihat berarti besok kita berlebaran. Jika Ramadan berumur 29 hari. Tapi kalau tidak maka diistimalkan atau digenapkan jadi 30. Sehingga kita hari Minggu itu baru lebaran.
Sehingga seperti itu. Dan untuk sore ini yang kita gunakan adalah memastikan bahwa memang apakah ada kemunculan hilal atau tidak. Karena sebagai bahan dasar untuk kita laporkan ke PBNU maupun ke Kementerian Agama Republik Indonesia untuk sidang isbat. Pernah nggak terjadi kemudian secara hisap itu diprediksi bahwa sekarang hari ini belum terlihat hilalnya, tetapi ternyata setelah dilakukan ruqyah ternyata terlihat. Pernah nggak semacam itu? Pernah ada kejadian semacam itu? Kalau sepengetahuan saya itu memang penentuan yang dilakukan oleh Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Agama dalam hal ini, itu tidak akan pernah berbeda. Jadi memang insya Allah tidak akan berbeda. Tapi biasanya penentuan menurut ormas atau menurut kepercayaan sendiri itu bisa terjadi. Karena memang hisap itu metodenya banyak dan sangat beragam. Jadi ada ketinggian, belum tentu antara hisap yang satu dengan hisap yang lainnya itu ketinggiannya berbeda. Bahkan untuk sesama metode hisap yang menghitung itu orangnya berbeda, itu bisa terjadi perbedaan. Berbeda latar belakangnya, keilmuannya begitu. Iya, betul. Jadi kita ngitungnya berapa digit di bawah koma itu aja sudah nanti berbeda gitu. Ini nanti semuanya akan dirangkum, kan ada 20 di seluruh Jawa Timur yang sore ini melakukan ruqyah juga. Nah, hasilnya kemudian akan dibawa kemana dan akan disampaikan kemana? Ya, untuk yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama kita sampaikan ke PBNU dan ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi sebenarnya di seluruh Indonesia itu ada 80 titik, mulai dari Jayapura sampai ke Aceh gitu. Artinya kita masih harus menunggu kira-kira habis buka mungkin ya, baru bisa dipastikan apakah puasanya sekarang digenapkan 29 atau 30 hari dan memulai 1 Syawal, Pak. Ya, karena yang berwenang untuk menetapkan adalah Menteri Agama, sehingga kita di sini adalah sebagai pelaksana melaporkan saja. Tapi memang biasanya itu menunggu dari daerah Aceh. Tapi perlu diingat juga kami Lembaga Falakiyah NU Gresik besok juga melakukan ru'yatul hilal semacam ini juga untuk menguatkan, untuk memastikan juga. Jika sore ini tidak terlihat hilalnya, kemudian besok baru akan dilakukan. Iya, betul. Terima kasih Pak Muhyiddin ya atas informasinya. Terima kasih. Ya, Pak. Ya. Selain itu, apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Islam semacam Nahdlatul Ulama dengan berbagai lembaga yang lain seperti Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya, itu juga melakukan beberapa pemantauan serupa di Jawa Timur. Setidaknya data dari Kemenak menunjukkan ada kurang lebih dari 50 titik pantau yang dilakukan tidak hanya oleh lembaga Nahdlatul Ulama tapi juga beberapa lembaga-lembaga Islam lainnya juga untuk hal yang sama, untuk menentukan, memastikan betul apakah perhitungan hisab mereka bisa sesuai dengan pantauan, apakah muncul atau terlihat anak bulan pada sore ini atau justru pada besok hari, sehingga Lebaran atau 1 Syawal bisa digenapkan menjadi 30 hari. Tiffany. Baik, terima kasih produser Indonesia Rangga Umara melaporkan langsung dari Gresik, Jawa Timur. Kita akan informasi